menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Tahun ini pemerintah kembali membatalkan pemberangkatan haji akibat pandemi virus corona setelah tahun lalu juga gagal diberangkatkan. Kebijakan ini menimbulkan polemik yang terus meluas di masyarakat, terutama masalah pengelolaan dana haji yang banyak dipertanyakan terkait penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur. Yang pertama kecewa, sedih, manusiawi ya Mas ya, manusiawi, kecewa, sedih sekali karena perjuangan kami itu kan ya istilahnya kami dari rakyat biasa, masyarakat biasa lah, tidak semudah itu untuk mengambil meraup uang langsung kita bayar, kan kita harus sedikit-sedikit menyisihkan uang untuk berangkat haji. Tapi dengan kenyataan seperti ini, ketiga kali ya kecewa, sedih dan terharu gitu aja. Karena ini merupakan cita-cita kami dari kecil, juga orang tua kami juga berharap kami itu berangkat haji gitu. Maksudnya ya kami mohon dengan sangat kepada pemerintah, jadi jangan sampai kecewa lagi untuk kedepannya gitu. Mudah-mudahan dipermudah lah jalannya, dipermudah jalan apapun itu kendalanya, dipermudah aja untuk berangkat haji ke depan. Dan jangan dipersulit apabila ada teman-teman yang mau ngambil dana tersebut gitu maksudnya. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Anggito Abimanyu membantah bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hingga kini dana haji dikelola dengan aman dan sesuai syariah Islam. Alokasi investasi ditujukan pada investasi dengan profil risiko low to moderate. 90% adalah dalam bentuk investasi surat berharga syariah negara dan suku korporasi. Tentu masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate. Ya, Anda bisa baca di e-book kami, juga bisa baca di laporan keuangan. Silakan sekali lagi diunduh dan dibaca dengan cermat, hati-hati, dan supaya kita bicara fakta dan data. Apakah ada fatwa MUI terkait dengan investasi infrastruktur BPKH? Jawabannya tidak ada. Yang ada adalah Istisma Ulama 2012, yaitu fatwa tentang pengembangan dana haji di instrumen perbankan syariah dan sukuk. Pro dan kontra yang berkembang di masyarakat mengenai pengelolaan dana haji akibat kurangnya sosialisasi dan transparansi. Belakangan ini muncul persoalan mengenai persoalan transparansi. Jadi publik mempersoalkan karena tidak banyak calon jamaah haji yang mendapatkan informasi secara detail bagaimana dana tersebut dikelola oleh BPKH. Nah, sementara BPKH ini hanya menyampaikan bahwa dana haji aman. Jadi pengelolaan dana yang transparan itu mestinya seperti apa? Nah, ini yang mestinya dijelaskan ya secara detail oleh BPKH. Hingga tahun 2021, saldo dana haji sudah mencapai hampir 150 triliun rupiah. Investasi dana haji ini disebar ke berbagai instrumen syariah untuk mendapatkan manfaat bagi jemaah haji. Namun sayangnya hingga kini masyarakat masih minim info terkait pengelolaan dana haji, sehingga mudah menimbulkan keresahan. Selamat malam pemirsa, gaduh batal haji ini sepertinya masih berbuntut panjang karena ada beberapa calon jamaah yang kemudian menarik uangnya. Kemudian isu yang beredar adalah pemanfaatan dana haji yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan digunakan untuk penggunaan infrastruktur. Dan ini tentunya tidak seperti yang diharapkan ataupun dibayangkan. Padahal BPKH sudah berupaya untuk bisa mengelola dana haji yang dikumpulkan itu sebaik-baik mungkin agar bisa memberikan subsidi kepada calon jamaah haji yang besarannya hampir 50% dari total biaya haji. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Haji 2021 batal, bagaimana pengelolaan dana haji. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Pak Korizi. Sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Dirjen. Kemudian ada anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Pak Beni Wicaksono. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Sekjen Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu Pak Muhammad Firman Taufik. Pak Firman, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.
Dan saya akan menyapa dua narasumber saya yang terhubung melalui video conference. Yang pertama saya sapa ada Pak Adi Masardi yang merupakan koordinator Gerakan Indonesia Bersih. Mas Adi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Syadzili yang nanti juga akan bergabung dengan kita semua di forum ini. Saya terlebih dahulu ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini memang harus mengawali pembahasan mengenai batal haji lagi ya Pak ya. Sebenarnya kenapa sih Pak? Apa memang benar karena kuotanya tidak ada ataukah ini supaya clear Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak, Bapak-bapak yang saya hormati, Pak Anggito, Pak Aceh, Pak Ahadi. Tentu pertama apa dasar pemerintah mengambil keputusan membatalkan haji tahun 2021 ini. Sebagaimana amar konstitusi kita mengatakan bahwa negara wajib melindungi masyarakatnya. Itu diungkapkan kita. Itu satu sisi. Kemudian kita turunkan di dalam Undang-Undang 8 2019 di mana mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan haji itu adalah pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Nah, ketika pada sisi perlindungan itulah kita sulit untuk menjawabnya. Pembinaan, alhamdulillah kita sudah lakukan. Jemaah semua sudah kita lakukan manasik, buku manasik sudah kita siapkan. Bahkan hari ini kita sudah membuat buku manasik dalam masa pandemik. Saking kita berharap pengen berangkat gitu ya. Begitu juga pelayanan. Asrama haji kita oke. Dokumen kita sudah siap, tinggal divisah saja. Penerbangan kita sudah lakukan nego, tinggal kontrak. Nah, ketika kita bicara tentang perlindungan, tentang keselamatan, tidak ada satu orang pun, satu pihak pun yang bisa menjamin kalau kita memberangkatkan haji, menjamin tidak terpapar. Ya. Sementara kita sendiri pulang kampung dibatasi, pengumpulan massa dibatasi, dan seterusnya. Nah, dari sisi inilah pemerintah dalam rangka melindungi jemaah, kemudian perintah mengambil keputusan untuk bagaimana kita menyelamatkan jemaah. Itu pada sisi pertama. Sisi kedua, kita ketahui bahwa sampai hari ini kita kan belum dapat kuota. Ya. Kita kan belum melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Sementara waktu kita semakin singkat, semakin pendek. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan inilah. Daripada membawa mudarat, kenapa kita tidak mengambil manfaat? Ya. Masalah Pak Haji ini kan masalah maklumat, panggilan. Kalau Allah sudah menghendaki, insya Allah. Lah kalaulah kita tidak bisa berangkat, kalau sudah berniat, Allah akan mencatatnya sebagai ibadah. Ya kan begitu, Pak? Tapi kemudian ini yang belakangan juga banyak dibicarakan. Berapa banyak kemudian Tetat sudah menarik dana hajinya, Pak? Alhamdulillah pasca KMA 660, jemaah haji reguler itu baru 15 orang. Jemaah haji khusus itu baru 9 orang, Bang. Jadi kalau ada mengatakan orang udah berduyun-duyun ngambil uang haji, bohong. Saya pastikan bohong. Kita punya data kok, kita punya sistem yang sangat bagus. Jadi maka saya berharap, saya terima kasih Pak, saya diundang ke sini untuk bisa menjelaskan ini semua. Apakah pemerintah melarang uang untuk mengambil? Tidak, silakan. Tetapi alangkah baiknya untuk apa kalau tidak terlalu penting. Orang uang itu dikelola dengan baik, dengan aman kok oleh kawan-kawan BPKH. Nanti kita coba konfirmasi ke BPKH sebenarnya uangnya untuk apa. Tapi saya ke Himpu dulu. Ini jamaah pasti kecewa ya setelah menanti tahun lalu nggak jadi berangkat, sekarang nggak jadi berangkat lagi. Berarti kerugiannya lumayan dong Pak ya? Sebetulnya enggak. Kalau disebut kerugian enggak ya, karena kan dari apa yang terjadi di tahun lalu kami tidak memberangkatkan jamaah. Memang betul ada dana-dana yang sudah keluar. Ya. Tapi lebih kepada sifatnya deposit dan lain sebagainya. Justru lebih besarnya di umroh, Mbak Brigita. Kalau di haji nggak terlalu besar. Ya. Umroh itu kami sudah coba mining data anggota Himpu saja. Potensi loss untuk dana yang berada di pihak ketiga itu sudah mencapai hampir 60 miliaran untuk umroh ya.
Kalau haji sedikit. Itu dihimpu ya seluruh anggota himpu? Untuk himpu, itu baru bicara himpu saja. Demikian. 60 miliar? Hampir 60 miliar potensi loss-nya ya. Terus bagaimana kemudian meyakinkan kepada jamaah yang sebenarnya sudah menanti-nanti ya, termasuk ya memang ini pandemi, tapi kan tentu mereka juga butuh ditenangkan. Ya. Komunikasinya bagaimana kemudian himpu? Jadi alhamdulillah kami juga mengikuti langkahnya Kementerian Agama, dalam hal ini kami lakukan mitigasi-mitigasi. Ya. Kami kurang dari 3-4 bulan ke belakang tuh sudah banyak melakukan sosialisasi ke anggota. Artinya ketika ini kemudian pemerintah mengambil langkah untuk membatalkan, meniadakan penyelenggaraan haji, insya Allah jamaah himpu sudah nggak kaget lagi. Karena kami sudah dari jauh-jauh sudah memetakan ini kalau sampai dengan tanggal sekian pemerintah tidak mengambil keputusan, maka yang terjadi adalah otomatis kita harus memasrahkan ini haji nggak bisa diselenggarakan. Jadi mohon maaf Pak Farizi, kalau tadi dikatakan ada banyak alasan dari pemerintah mengenai pembatalan haji ini, saya terus terang kurang setuju kalau yang ditekankan masalah kesehatan. Karena apa? Pada saat umroh di masa pandemi berjalan, pemerintah tuh bahkan mengeluarkan regulasi tersendiri untuk menjadi panduan kami para penyelenggara umroh. Beda dengan haji. Tapi saya setuju apabila disampaikan bahwa ini masalah mudaratnya akan lebih banyak kalau dipaksakan karena waktunya sudah mepet sekali, sudah sangat mepet. Haji nggak sesederhana umroh. Demikian. Tapi berapa banyak kemudian yang terdaftar di himpu? Kalau anggota himpu sendiri data yang kami punya hampir 53% itu ada di kami. Anggotanya kurang lebih 9.000 sampai 10.000 calon jamaah haji. Ada di antara yang tadi jamaah haji plus yang kemudian sudah sejauh membatalkan ini dari himpu? Belum ada yang menarik. Oke, berarti di tetangga ya Pak. Kita akan jeda dulu, pemirsa, usai jeda nanti kita akan lanjutkan diskusinya. Tentu kita akan klarifikasi ke BPKH sebenarnya uangnya ini dibuat apa. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Karena di sini ada BPKH, kita harus klarifikasi dan konfirmasi kepada BPKH. Benar Pak, itu dananya untuk infrastruktur. Nah ini harus dijawab Pak, supaya gamblang dan tidak ada dusta di antara kita Pak. Baik, terima kasih Mbak Brigita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BPPKH, Pak Anggito Abimanyu di beberapa mass media, baik itu sosmed maupun yang sifatnya komersial, itu sudah dijelaskan bahwa tidak serupiah pun proceed atau dana yang kita kumpulkan dari jamaah haji maupun dana yang hasil kelolaan kita maupun juga dana dari efisiensi maupun dana dari dana abadi umat atau DAU itu yang disalurkan atau ditempatkan di infrastruktur. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan kita yang sudah kita publikasi, baik tahun 2019 yang sudah diaudit oleh BPK maupun tahun 2020 yang sedang diaudit, mungkin prosesnya dalam beberapa insya Allah beberapa minggu ke depan itu sudah selesai juga. Masyarakat juga bisa melihat bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan dana haji itu jelas sekali. Hanya ada 2 tempat, yaitu yang satu penempatan sejumlah maksimum adalah 30% di sana, dan kemudian di dalam bentuk investasi. Penempatan itu dalam bentuk produk perbankan syariah. Untuk investasi ada 4 bentuk yang dimungkinkan oleh undang-undang maupun oleh PP, Undang-Undang 34 2014 maupun PP nomor 8 tahun 2015, itu hanya ada 4 bentuk, yaitu surat berharga, investasi langsung, investasi lainnya, dan emas. Dan sekarang baru ada yaitu investasi surat berharga saja. Jadi tidak ada yang namanya infrastruktur tadi. Sekali lagi kita tegaskan, tidak ada sampai sekarang yang bentuknya adalah infrastruktur. Jadi ini clear sampai di sini. Kemudian yang orang juga bertanya-tanya, terus keuntungannya buat apa aja sih Pak? Nah ini supaya gamblang juga Pak. Baik, kita menyebutnya bukan keuntungan tapi nilai manfaat. Jadi beda dengan korporasi, kalau korporasi itu menyebutnya adalah keuntungan, kalau kita ini adalah nilai manfaat. Nah nilai manfaat kita itu yang pertama kita pakai untuk melakukan subsidi atau menutup kekurangan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Kenapa harus ditutup? Karena memang sebagaimana sudah dijelaskan ke publik, ke masyarakat bahwa pelaksanaan haji itu biayanya kurang lebih sekitar 70 juta
masyarakat membayarnya 35 juta, terdiri dari 25 juta adalah setoran awal, sisanya adalah setoran pelunasan, dan itu pun masyarakat dikembalikan lagi sebesar 5.000 SAR itu. Nah, sisanya adalah BPKH yang memang memiliki tugas untuk bisa menutup. Yang kedua, nilai manfaat kita pakai untuk melakukan virtual account. Jadi sejak era BPKH ini dibentuk, tidak hanya jamaah haji yang akan berangkat yang memperoleh subsidi, namun demikian jamaah haji yang waktu tunggu memperoleh nilai manfaat juga. Itu sudah bisa dilihat dalam bentuk virtual account kita di va.bpkh.go.id. Itu masyarakat bisa, tentunya yang memiliki nomor porsi, dimasukkan nomor porsi, dimasukkan tanggal lahirnya, insya Allah muncul berapa yang sudah kita kreditkan. Yang ketiga kita pakai untuk apa? Yaitu untuk penyelenggaraan penyaluran dari nilai manfaat dana abadi umat dalam bentuk kemaslahatan. Yang keempat tentunya kita pakai sendiri untuk operasional dan itu ada batasnya maksimum 5%. Dan sejak kami bertugas sejak 2017 kami belum pernah mencapai 5% tadi. Jadi selalu nilai manfaatnya lebih kita kembalikan lagi kepada pokok dari dana haji tadi. Jadi ini supaya tidak ada dusta di antara kita, sekali lagi bisa dicek ya Pak ya nilai manfaatnya itu tadi di virtual account va.bpkh.go.id ya Pak ya. Itu kalau punya nomor kursi dia bisa cek di sana berapa yang kemudian sudah didapatkan dari hasil pengelolaan ya Pak ya. Nah ini kalau ini paling tidak menjawab permasalahan transparansi berkaitan mengenai dana haji yang sudah dikumpulkan. Nah ini ada Mas Adi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih. Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mas Adi, ini Mas Adi tentu punya beberapa catatan untuk bisa meningkatkan pemanfaatan atau pengelolaan dana haji ini supaya benar-benar sebaik-baiknya untuk para calon jamaah. Silakan Mas Adi. Jadi begini Brigita dan bapak-bapak sekalian, saya kan rakyat biasa, saya mendengarkan suara rakyat. Tapi yang saya dengarkan pertama adalah kakak saya, umurnya sudah di kepala 7, itu sudah bertahun-tahun menabung untuk haji. Harusnya itu dia tahun lalu berhaji dengan suaminya dan mertuanya. Suami dan mertuanya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kemudian dia bertanya terus bagaimana? Memang seperti juga anggota masyarakat yang lain ada pertanyaan yang memasgulkan, apakah dananya aman? Nah di masyarakat itu muncul pertanyaan semacam itu, jangan kemudian pemerintah dan para pengelola perhajian itu kemudian menjadi marah. Ini kan masyarakat bertanya seperti itu karena ada persoalannya, ada dasarnya. Pertama adalah alasan soal pembatalannya. Mula-mula katanya karena pandemi. Kemudian tadi juga kita dengar tadi barusan ada persoalan kuota, waktunya yang mepet. Nah, sebetulnya yang mana yang benar? Karena kalau soal pandemi dari dalam negeri misalnya, kan setiap tahun itu ada sekitar 200.000 jemaah yang bisa diberangkatkan. Kalau kemudian kuotanya kecil, kan bisa 10% misalnya 20.000 dengan seleksi yang ketat, yang fit. Nah, itu kalau yang dari dalam negeri. Kalau yang dari luar negeri kan kita bisa minta kepada penyelenggara haji tuan rumah di Arab, kita punya hubungan baik, minta diperketat. Zaman dulu aja sebelum ada pemerintahan Indonesia, orang Indonesia tokoh-tokoh waktu itu dikumpulkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dengan mengutus Kiai Wahab Hasbullah dan kawan-kawan ke Hijaz untuk berunding soal mekanisme dan beribadah di sana bisa ditanggapi. Apalagi sekarang kan kita sudah sama-sama berperintahan modern. Jadi untuk soal itu, inilah mula-mula yang kemudian menjadi kemasgulan masyarakat. Jadi kalau bukan pandemi, bukan karena kuota, terus karena apa? Nah, alasan kemudian masuk ke dana haji ini kan karena mulai dari tahun 2017 sampai 2019, para pejabat kita, Kiai Ma'ruf, Presiden Joko Widodo kan ngomong soal dana haji untuk infrastruktur. Apakah mereka seperti bazar-bazar itu ketika ketanggur? Enggak, cuma bercanda. Kan enggak begitu cara menjawabnya. Nah kemudian kita masyarakat diminta untuk melihat hasil laporan keuangan BPKH di websitenya. Itu kan juga normatif. Dan masyarakat kemudian juga sanksi apakah ini benar atau tidak kan juga ada alasannya. Kalau hanya dibilang karena sudah diperiksa BPK, emang
masyarakat kemudian percaya dengan BPK, mengingat kemarin itu juga beberapa hal sudah diaudit oleh BPK, malah ada isu dana bansos itu masuk juga ke aliran ke BPK. Nah kemudian masyarakat juga bertanya-tanya, kalau dana untuk orang miskin aja disikat, diembat, dana untuk Al-Quran di korupsi, apa alasannya mereka tidak mau korupsi dana haji? Apalagi teman saya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa koruptor sekarang sudah bersatu bisa melemahkan KPK. Nah kalau mereka sudah bersatu, apa susahnya mengkorupsi dana haji? Nah jadi persoalan-persoalan inilah yang harus dijawab oleh pemerintah, oleh pengelola haji, oleh BPKH. Bukan hanya diminta untuk membaca laporan aja. Karena itu kan sangat normatif. Saya pernah 3 tahun lalu diminta oleh OJK bersama teman-teman untuk mengaudit, memeriksa perusahaan asuransi besar yang usianya sudah di atas 100 tahun. Ketika ada laporan aset finansial 5,5 triliun, ketika kita selidiki penempatannya itu, jadi yang masih benar itu hanya sekitar 3,5 triliun. Sisanya itu investasinya sudah, perusahaannya sudah tutup, ada yang sudah dilikuidasi, ada yang sudah cut di bursa, kemudian yang lain-lainnya itu sisanya itu kalau dimonetize, kalau diuangkan itu nilainya paling banter juga 60% dari total itu. Nah persoalan di Jiwasraya juga soal penempatan itu. Kemudian di Asabri juga soal penempatan. Lihat menyatakan aman. Sekarang ini di Republik Indonesia Brigita aman negara. Di mana tempat yang aman untuk disimpan uang rakyat? Orang APBN aja jebol. BUMN merugi. Nah kemudian tadi katanya tidak ada di infrastruktur. Apakah bisa menyatakan BPKH menyatakan bahwa langsung maupun tidak langsung tidak ada yang di infrastruktur? Kalau tidak langsung bagaimana? Diinvestasikan dulu, kemudian dari invest yang di situ kemudian dipindahin ke infrastruktur, kan bisa terjadi. Kalau BPKH bisa menyatakan langsung maupun tidak langsung tidak ada di infrastruktur, nah baru menarik itu. Nah, oke, sebelum ke BPKH karena di sini ada Pak Khoirizi, Pak. Jadi sebenarnya yang mana? Harus dikelirkan lagi nih Pak. Terima kasih Mas Hadi. Saya bersyukur Mas Hadi, saya bisa mendapat evaluasi, dapat kritikan, dapat masukan. Dari awal saya katakan kami memitigasi ini sejak Desember Mas Hadi. Semua masukan, semua pemberitaan itu semua evaluasi saya terima dengan lapang dada. Bahkan saya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa ini bahan evaluasi saya? Tetapi memang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini Mas Hadi. Pandemik ya menjadi pertimbangan kita. Kuota sampai hari ini kita belum dapat kuota. Bagaimana kita mempersiapkannya? Kalau kuotanya saja kita tidak ada. Kemudian waktu mepet, hari ini kita sudah tinggal 30 hari lagi Mas Hadi. Kita memindahkan orang dari Indonesia ke Arab Saudi. Penerbangannya saja itu 9 jam. Itu baru dari sisi penerbangan. Pondokan kita di sana belum siap. Akomodasi kita di sana belum siap. Konsumsi kita belum siap. Karena kita tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Sehingga kita tidak bisa melakukan persiapan. Kami sudah minta ke kawan-kawan di sana. Kawan-kawan sana nggak bisa juga mengambil keputusan. Karena ini ada tim, ada keputusan menteri. Nah, hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan kami, sehingga daripada kita mengorbankan jemaah kita, alangkah baiknya kita meminta pengertian. Saya simpati Pak Hadi, Mas Hadi. Kenapa? Kalaulah orang yang paling kecewa itu saya. Kenapa? Dikasih amanah untuk melayani Duyufur Rahman, saya nggak mampu. Kenapa? Memang kondisinya kayak begini. Nah maka itu saya terima kasih kepada Mas Hadi. Mudah-mudahan masukan-masukan ini bisa jadi mitigasi. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang sesungguhnya untuk kepentingan jemaah itu sendiri. Bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Andaikan kita mengedepankan kepentingan ekonomi Mas Hadi, sekali musim haji itu 15 triliun uang yang berputar. Sekali musim haji, 15 triliun uang yang berputar di situ. Tetapi kita tidak mengedepankan itu. Bagaimana kita bisa melindungi jemaah, bagaimana kita bisa menyelamatkan jemaah dalam suasana seperti ini. Dari segala sisi, bukan dari satu sisi saja. Dari segala sisi, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ya masalah haji ini ya masalah kita bersama sebenarnya. Kenapa korupsi dan seterusnya. Insya Allah kalau di haji Mas Adi, saya pastikan insya Allah di haji, insya Allah itu tidak akan terjadi. Saya dapat meyakinkan benar apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di BPKH. Uang itu terkelola dengan aman. Uang itu terkelola dengan syariah. Uangnya ada 150 triliun.
andaikan dapat nilai manfaatnya 5% 1 tahun, berarti kita tidak kurang dapat 8 triliun 1 tahun, 7 sampai 8 triliun. Kemana uangnya? Kita mensubsidi jemaah itu 35 juta per orang. Sementara kita memberangkatkan 221 ribu. Hitung 221 ribu dikali 35 juta, antara 6 sampai 7 triliun juga yang dibutuhkan. Itulah uang yang kita manfaatkan. Sisanya kemana? Virtual account. Setiap orang dapat 1.700.000 hari ini. Alhamdulillah. Nah, ini semua Mas Hadi, insya Allah. Saya terima kasih sekali lagi. Ini menjadi evaluasi kami. Kalaulah orang yang kecewa, saya yang akan lebih kecewa. Kalaulah itu dipakai oleh infrastruktur, saya yang akan protes dulu kepada BPK, karena saya hari ini bertanggung jawab itu. Makasih Mas Hadi. Baik, bagaimana BPK menjawab? Saat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Pak Aceh juga sudah bersama kami, terhubung melalui video conference. Pak Aceh, ini tentu kita, jangan-jangan konstituennya Pak Aceh juga merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Adi. Silakan Pak Aceh. Ya, tentu saya kira untuk calon jemaah haji yang seharusnya berangkat pada tahun 2020, berharap mereka juga bisa berangkat pada tahun 2021. Ya, dan saya kira kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memang saya kira membuat masyarakat kecewa ya. Namun demikian tentu harus dapat dipahami dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda ya. Kita semua penjelasan-penjelasan, mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat tentang pilihan kebijakan ini harus betul-betul dapat diterima dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Jika masyarakat kecewa, tentu saya kira wajar ya. Bagaimanapun kita saja yang sudah beberapa kali ke Tanah Suci merasakan kerinduan yang begitu sangat mendalam terhadap untuk ke Tanah Suci, gitu ya. Apalagi yang belum sama sekali misalnya berangkat ke Tanah Suci, pasti mereka merindukan untuk bisa ke Tanah Suci. Nah, namun pilihan bahwa harus mengedepankan kesehatan, keselamatan jiwa, saya kira itu adalah pilihan yang bijak. Ya. Prinsip di dalam ajaran agama yang paling diutamakan adalah hifdun nafas, menjaga diri kita, gitu ya. Dan saya kira juga kewajiban pemerintah, kewajiban negara adalah juga bagaimana melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kebijakan tersebut tentu oleh kami di DPR ya, yang kita sendiri sudah mempersiapkan, membuat panja panitia kerja BPIH namanya, biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu sudah dilakukan secara mendalam. Dari sejak bulan Desember di Komisi 8 sudah ada panja BPIH. Kita sudah mensimulasi jika kuota haji diberangkatkan dengan kuota full, maka berapa biaya yang akan dikeluarkan. Jika kemudian kuota haji diberikan di era pandemi ini misalnya dengan 50%, sudah kita skenariokan ya. Bahkan sampai kepada 2% dari kuota yang diberikan kepada Indonesia pun itu sudah dibuat simulasi oleh kita, termasuk tenggat waktu yang diberikan kepada pemerintah tentang kapan realistisnya bisa diberangkatkan, gitu ya. Nah, sampai 2% seharusnya itu bisa diberangkatkan pada bulan Maret tanggal 28 yang lalu. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, ternyata pemerintah Arab Saudi sampai saat ini juga belum menyampaikan tentang kejelasan pelaksanaan ibadah haji, termasuk kuota haji gitu. Bukan hanya buat Indonesia, tetapi juga untuk negara-negara lain di dunia. Dan ini sekaligus saya juga mengklarifikasi terkait dengan surat Duta Besar Arab Saudi yang secara khusus menyebut nama saya, yang katanya saya menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi menyampaikan tentang kuota haji. Saya bilang saya tidak pernah mengatakan itu, gitu. Ya, saya tidak tahu sumbernya dari mana, karena pemerintah kedutaan Arab Saudi juga tidak menyebutkan sumber pemberitaannya itu dari mana, begitu. Nah, oleh karena itu saya kira memang yang harus dilakukan oleh kita sekarang ini adalah bagaimana menjelaskan pertama alasan yang
disampaikan oleh pemerintah kenapa kita tidak memberangkatkan pemberangkatan ibadah haji tahun ini ya. Yang kedua tentu walaupun sebetulnya saya kira hal semacam ini wajib juga untuk disampaikan kepada masyarakat tentang ya tadi soal dana haji. Jangan sampai kemudian menimbulkan berbagai macam spekulasi dan berita-berita yang tidak perlu gitu ya, dan bahkan cenderung untuk membuat masyarakat menjadi kecewa. Sudah mereka nggak bisa berangkat haji, kemudian diberikan informasi yang informasi itu semakin membuat masyarakat menjadi tidak tenang dan semakin kecewa gitu ya. Nah, ini menurut saya itulah yang harusnya dilakukan. Pak Aceh, tapi tentu kan dari fungsi pengawasan Pak Aceh ini kita pertanyakan sejauh mana kemudian pengawasan yang sudah dilakukan oleh DPR, apakah memang benar-benar prudent ataukah prudentnya ini dalam tanda petik Pak Aceh? Ya, kita setidaknya ini Pak Beni ini saya kira hampir setiap bulan dipanggil oleh Komisi 8 ya, untuk bisa menjelaskan tentang perkembangan dari pertama tentu soal dana kelolaan tersebut ya. Diinvestasikan. Pak Brigita boleh nyala. Apakah pendekatannya harus pendekatan syariah? Ya, karena itu adalah jelas sekali platformnya adalah undang-undang yang telah disusun secara bersama-sama gitu ya. Yaitu Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Iya, Mas Adi. Jadi saya kira jelas. Berangkatnya itu adalah dari undang-undang yang telah kita sepakati bersama. Sehingga BPKH bekerja gitu ya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Iya. Mas Adi silakan. Kang Aceh boleh ngobrol sebentar. Jadi kira-kira beginilah. Masyarakat itu kan bertanya bukan karena iseng. Karena backgroundnya juga memang selama ini kan banyak hal yang disampaikan oleh pemerintah tidak terbukti. Sehingga hal-hal semacam inilah kemudian masyarakat yang kali ini juga curiga ada atau tidak, benar atau tidak laporan itu. Nah seharusnya kan teman-teman di Komisi 8 di DPR ini kan menjadi wakil dari rakyat, bisa aja bikin hearing misalnya seolah-olah, biar seolah-olah nggak ada masalah, seolah-olah berantem dengan BPKH, dengan pemerintah sehingga sehingga perasaan rakyat itu tersampaikan. Ini kan tidak. Pagi-pagi sudah Komisi 8 sudah melindungi apapun yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat yang mempertanyakan itu oleh Komisi 8 malah ditantang untuk berdebat. Dari mana ceritanya DPR mau berdebat dengan masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat? Harusnya kan DPR menyerap aspirasi masyarakat, kemudian bisa tambahan-tambahan lain. Bukan malah ditantang berdebat. Ini kan melanggar fungsi konstitusinya. Soal pengawasan. Baik, kita jeda dulu. Saya jeda, nanti Pak Aceh akan jawab, termasuk jeda dari BPKH. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. BPKH dari tadi disebut-sebut, nah sekarang harus jawab semuanya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Adi, Mas Adi, terima kasih tadi beberapa sudah disampaikan concern dari masyarakat tentunya yang tadi Pak Adi mewakili. Yang pertama tentunya mengenai laporan keuangan. Mengapa kami selalu menyebutnya sebaiknya memang melihat dari laporan keuangan. Karena tentunya kita pahami sebuah lembaga keuangan itu ujung-ujungnya yang kita sebut sebagai laporan pertanggungjawaban itu adalah laporan keuangan. Meskipun bukan satu-satunya tentunya. Kami di dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan haji ini mengikuti semua ketentuan yang ada. Tentunya ujung dari laporan keuangan itu berasal dari tentunya perencanaan. Perencanaan ini kami sudah memiliki rencana strategi selama 5 tahun. Itu juga bisa diikuti dari website kami. Dan juga kami sudah lakukan sosialisasi ke hampir mungkin per hari ini mungkin sudah lebih dari 200 kota. Dan itu akan terus kita lanjutkan karena memang kita merasa bahwa itu belum cukup. Yang kedua dari segi ketika kita menyusun Renstra pun kami berkonsultasi dengan Kementerian Agama tentunya mitra kami. Dan juga kami melakukan atau meminta persetujuan tentunya dari perwakilan rakyat dalam hal ini ada DPR. Pak Aceh adalah Komisi 8, wakil Komisi 8, pimpinan Komisi 8. Beliau selalu meminta kepada kita tolong dilihat lagi renstranya masih sesuai apa enggak.
Nah, selain rencana jangka panjang, kami punya rencana tahunan, kita sebut sebagai RKAT. Isinya lebih spesifik lagi, dalam setahun kami harus mencapai nilai manfaat berapa, mengumpulkan dana berapa, dan seterusnya. Termasuk kami mengajukan usulan untuk penggunaan dana operasional itu 5% seperti apa. Nah, setelah perencanaan ini kita buat, kita juga memiliki proses yang disebut sebagai executing. Executing ini adalah proses di mana kami melakukan proses baik itu penempatan maupun investasi. Tadi Pak Aceh juga sudah sampaikan, kami cukup sering dipanggil untuk melakukan RDP, rapat dengan pendapat, dan di situ diputuskan langsung ini bisa, ini nggak bisa. Termasuk juga bagaimana kita membayar virtual account, nilai manfaat untuk virtual account itu juga atas persetujuan DPR. Tidak ada satupun langkah kita yang tanpa persetujuan. Dengan kata lain, setiap langkah kami itu diawasi, dikontrol oleh DPR sebagai wakil rakyat. Nah, kalau kemudian masyarakat luas menginginkan lebih lanjut, kami juga dengan senang hati kalau mau diundang kemanapun, atau kami juga seringkali juga melaksanakan aktivitas sosialisasi maupun kami datang ke konstituen yang menginginkan kita untuk hadir untuk mempertanggungjawabkan. Jadi laporan keuangan adalah salah satunya. Tadi yang kedua mengenai investasi. Investasi kita kepada infrastruktur bisa nggak disebutkan langsung dan tidak langsung. Kami bisa menyebutkannya, ini adalah langsung dan tidak langsung, memang tidak ada ke infrastruktur. Kenapa demikian? Karena yang langsung pasti tidak ada karena memang kami tidak invest di sana. Kalau yang tidak langsung yang dimaksud adalah surat berharga syariah negara atau SBSN, yang berhak menjelaskan ini semua adalah Kementerian Keuangan. Kita ini adalah investor, di mana investor kami, saya ini posisi atau BPKH, statusnya sama dengan investor yang lain, ada perbankan, ada juga investor yang lain. Mereka juga sama-sama tidak bisa mempertanyakan penggunaan proceeds-nya ini seperti apa spesifik atau kita sebut sebagai earmark. Namun demikian penjelasan Kementerian Keuangan kepada kita, mereka memprioritaskan penggunaan dana haji ini untuk kegiatan ibadah agama. Dalam hal ini adalah membangun kampus UIN, membangun beberapa sarana keagamaan, dalam ini kantor urusan agama, dan juga membangun beberapa sarana-sarana yang berkaitan dengan peribadatan. Itu yang diprioritaskan dari keuangan haji yang kita pernah pertanyakan kepada Kementerian Keuangan. Demikian yang kita bisa jelaskan. Saat lagi kita akan tanya sama Pak Aceh, pengawasannya bagaimana supaya gamblang dan clear dalam sesi diskusi kita pada malam hari ini. Tetaplah di Indonesia Business Forum. Sebelum saya closing statement, saya ke Pak Aceh dulu. Pak Aceh silahkan menjawab. Sisa durasinya tinggal 2 menit sih Pak Aceh. Silakan Pak Aceh. Oke, pertama tentu kami mengawasi ya sebagaimana fungsi kami sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Secara kelembagaan sendiri BPKH itu terdiri dari 2 institusi. Pertama adalah Badan Pelaksana, ini Pak Beni ini adalah salah satunya. Badan Pelaksana ini diawasi oleh namanya Dewan Pengawas. Jadi ketika mengambil kebijakan tentang apapun, baik penempatan, investasi, ya dana operasional, itu diawasi oleh Dewan Pengawas. Jadi sehingga Badan Pelaksana tidak bisa dia sembarangan mengeluarkan kebijakan apapun tanpa persetujuan Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini dipilih oleh kami di Komisi 8. Nah, Komisi 8 sendiri itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, setiap saat kita memanggil ya BPKH untuk mempertanggungjawabkan ya sejauh mana perkembangan dari penggunaan dana-dana tersebut. Maka ketika misalnya ada hal-hal yang membuat masyarakat mempertanyakan tentang keberadaan keraguan mereka terhadap penggunaan dana kelolaan tersebut, ya tentu kami panggil. Karena itu adalah bagian dari tugas kami untuk melakukan pengawasan terhadap dana umat tersebut. Gitu. Jadi oleh karena itu, ketika misalnya seperti sekarang polemik yang terjadi soal dana haji, kenapa kami cenderung untuk lebih defensif? Karena kami merasa bahwa memang umat ini perlu ditenangkan, perlu dijelaskan duduk persoalannya, supaya betul-betul bahwa jangan sampai mereka sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu loh. Mereka kemudian menjadi semakin
membuat mereka menjadi semakin kecewa begitu. Oleh karena itu, tentu posisi kami harus menyampaikan apa adanya terhadap kondisi yang sesungguhnya dari dana yang kami amati tersebut. Gitu. Baik Pak Aceh, tentu kita ingin minta closing statement dari seluruh narasumber, satu kalimat saja berkaitan tema kita pada malam hari ini, Haji 2021 batal, bagaimana pengelolaan dana haji. Pak Aceh ada di depan saya, silakan satu kalimat dari Pak Aceh. Ya, saya kira yang terpenting dari Kementerian Agama adalah bagaimana Kementerian Agama bisa mensosialisasikan kepada masyarakat alasan-alasannya menurut syar'i, dan juga kepada BPKH serta komponen masyarakat bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang penggunaan dana haji tersebut. Baik, silakan BPKH. Baik, dari kami yang jelas yang pertama kami konsisten bahwa insya Allah dana haji adalah aman dan tumbuh dengan sehat. Dan mohon maaf sedikit saya koreksi tadi, bukan 5.000 SAR potongannya atau kita kembalikan, tapi yang betul adalah 1.500 SAR agar ini lebih jelas. Jadi mohon kepercayaan ini bisa dipegang bahwa kami itu adalah tumbuh dengan baik dan juga aman dananya. Baik, silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Jadi khususnya untuk calon jamaah haji dan juga masyarakat pada umumnya, jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Artinya ketika pemerintah menyampaikan bahwa haji dengan sangat terpaksa tidak bisa diselenggarakan, itu sudah melalui banyak proses dan pertimbangan yang matang, artinya ini yang terbaik buat kita. Kemudian terkait dengan penyelenggara atau pengelolaan dana haji sendiri, tidak kurang dari 4 lembaga negara yang menyampaikan aman, Ketua DPR menyampaikan demikian, Ketua Menteri Agama menyampaikan demikian, Menteri BKPM juga menyampaikan demikian. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir, dana itu ada. Saya lebih senang menyebutnya ada. Namun mohon izin Mbak Brigita, satu hal jangan dilupakan juga BPKH bahwa ada hak jamaah haji khusus di situ mengenai nilai manfaat yang tentunya juga perlu mendapatkan porsi penjelasan yang lebih komprehensif. Terima kasih. Pak Sadi silakan satu kalimat saja. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa jangan sepelekan rumor atau joke di masyarakat yang berada di media sosial bahwa rukun Islam kelima itu haji apabila pemerintahnya mampu. Baik, silakan terakhir Pak Dirjen singkat. Keputusan ini memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Baik. Saya mengajak kita semua, wabil khususnya umat Islam, hentikan hoak. Hentikan hoak. Kasihan dengan jemaah kita jemaah muslim, agar jangan mereka sudah berduka, bersedih, kemudian ditambah lagi dengan hoak. Kalau Anda merasa Islam, hentikan hoak. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan saja di 2022 mendatang bisa terselenggara dengan baik ya Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Firman, terima kasih Pak Beni, terima kasih Mas Adi, dan juga terima kasih Pak Aceh. Saya akhiri Indonesia Business Forum sampai di sini. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi Mas Adi.